Cerita akan berfokus kepada seorang gadis cantik yang bernama Hailey, di mana pada saat itu Hailey sedang tanding berlatih berenang di kampusnya. Selesai berenang, Hailey pun mendapatkan telepon dari kakaknya yang bernama Beth. Beth pun memberitahu Hailey bahwa di tempat tinggal ayah mereka akan ada badai besar. Beth pun bertanya apakah Hailey mendapatkan kabar dari ayah mereka, karena dari tadi Beth mencoba untuk menghubungi ayahnya tapi tidak ada jawaban. Mendengar hal itu, Hailey pun berinisiatif untuk mengecek rumah ayahnya sebelum badai besar datang. Look, I'll drive down and check on him. Guns into the hurricane. Dalam perjalanan menuju ke komplek rumah ayahnya, kita bisa melihat hujan turun dengan deras beserta angin yang kencang. Di pertigaan jalan, Hailey diberhentikan oleh polisi yang telah menutup akses jalan. Hailey pun mengenali polisi tersebut yang bernama Wayne, di mana Wayne ini merupakan mantan kakaknya Beth. Meskipun Wayne ini merupakan orang yang cukup dekat dengan Hailey, tapi Wayne tetap tidak bisa mengizinkan Hailey untuk pergi ke zona bahaya badai. Tapi Hailey yang keras kepala pun menentang Wayne dan menerobos pergi lewat belakang. Singkat cerita, sesampainya di rumah ayahnya, Hailey tak mendapati ayahnya berada di sana, tapi Hailey mendapatkan Sugar, anjing kesayangan ayahnya. Hailey pun menelpon Beth dan berkata tidak mungkin jika ayah mereka pergi tanpa Sugar. Di situ juga terdapat foto Hailey, Beth dan ibunya berserakan di mana-mana, dan kemungkinan besar ayah mereka pergi ke rumah lama mereka. Beth pun menjawab tidak mungkin karena rumah tersebut telah dijual, tapi Hailey sangat yakin bahwa ayahnya ada di sana. Beth, there's pictures of you, me, and Mom laid out everywhere. You think he went to the old house? Whatever. I'm gonna check the house. Singkat cerita, setelah sampai di rumah lama Hailey, benar saja di sana terdapat mobil ayahnya. Hailey pun mencari keberadaan ayahnya ke setiap sudut ruangan. Dad, you here? Setelah sekian lama mencari, Hailey kembali mencoba untuk menelpon ayahnya, dan ternyata handphone ayahnya terdapat di dapur rumah tersebut. Tak lama kemudian, Sugar menggonggong ke arah gorong-gorong bawah rumah. Untuk memastikannya, Hailey mencoba untuk masuk ke gorong-gorong tersebut untuk mencari ayahnya. Hailey pun mencoba menelusuri gorong-gorong tersebut dengan merangkak, hingga pada akhirnya Hailey melihat percikan darah di beberapa tembok dan pipa yang ada di sana. Saat melihat ke sisi lain, Hailey mendapati ayahnya yang sudah tak sadarkan diri dengan beberapa luka di badannya. Ayahnya tersebut bernama Dave. We need to get to a hospital. Right? We can go right now. Karena Dave masih bernapas, Hailey pun berinisiatif untuk membawa Dave ke rumah sakit. Saat Hailey berusaha membawa Dave ke mobil, tiba-tiba iya, ada seekor buaya besar di sana. Hailey pun kembali membawa ayahnya ke tempat semula. Buaya tersebut pun sempat mengajar mereka, tapi beruntung pipa-pipa yang ada di sana menjadi tameng bagi Hailey karena ukuran buaya tersebut tidak muat untuk melewati pipa-pipa tersebut. Singkat cerita, akhirnya Dave pun terbangun dari pingsannya. Melihat Hailey di sana, Dave pun memperingati Hailey untuk hati-hati karena di sana terdapat seekor buaya. Atuh telat, Mamang, tadi kalian berdua hampir mati gara-gara apa, anjir? Kemudian Hailey pun bertanya mengapa Dave berada di rumah ini, bukankah rumah ini sudah dijual? Dave pun menjawab bahwa dia kemari hanya untuk menutup ventilasi, dan mengenai penjualan rumah, transaksi telah dibatalkan oleh pembeli. Deal fell through. Saat itu Dave telah terluka parah akibat diserang secara HBD oleh buaya yang menyebabkan tulang kaki Dave patah dan menonjol keluar. Hailey pun melihat handphonenya yang terjatuh tadi dan Hailey berniat untuk mengambil handphone tersebut untuk menghubungi orang luar. They can't hear you out of the water. Hailey pun mulai merangkak secara berlahan untuk mengambil handphonenya. Setelah berhasil mengambil handphonenya, Hailey pun melihat seekor buaya yang tak jauh dari dirinya. Saat Hailey ingin menghubungi 911, tiba-tiba iya, ternyata di gorong-gorong tersebut tak hanya terdapat satu buaya, melainkan 2 ekor buaya yang sering menggonggong para wanita. Hailey pun langsung berlari menuju ke tempat Dave, tapi buaya tersebut berhasil menggigit kaki Hailey. Setelah lolos dari gigitan buaya, Hailey pun mencoba melawan para buaya tersebut sambil mencari tempat persembunyian, hingga pada akhirnya Hailey masuk ke sebuah tempat yang aman untuk berlindung.
Haley pun merasa putus asa dengan semua ini, ditambah kakinya terluka akibat gigitan buaya tadi. Haley pun mencoba menekan luka tersebut untuk menghentikan pendarahan. Di sisi lain, Dave pun melakukan hal yang sama di mana dia mencoba untuk meluruskan tulang kakinya yang telah patah dengan alat seadanya. Anjir, nggak kebayang sakitnya, bre. Singkat cerita, Haley pun kembali mencari cara untuk keluar dari tempat tersebut. Haley pun mencoba melihat ke arah luar untuk mencari pertolongan. Dan benar saja, Haley melihat beberapa orang yang berada di minimarket. Dan orang-orang tersebut merupakan pencuri yang memanfaatkan bencana badai ini. Kemudian salah satu dari pencuri tersebut menyadari keberadaan Haley yang meminta tolong. Saat pencuri tersebut mencoba memperhatikan lebih dekat, ia pun semakin yakin bahwa ada orang yang meminta tolong di sana. Tapi bukan itu kejutannya, di mana ternyata salah satu dari pencuri tersebut telah dibangsa oleh buaya di perahu mereka sendiri, disusul dengan yang lainnya. Setelah kejadian tadi, Dave pun memberitahu Haley bahwa ada satu kesempatan lagi bagi mereka untuk selamat, yaitu dengan akses pintu masuk lainnya. Dave pun menyuruh Haley untuk pergi ke sana secara perlahan, dan di sisi lain gorong-gorong tersebut mulai terisi dengan air. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, lagi dan lagi keberuntungan tidak berpihak kepada mereka, yang dimana di atas pintu tersebut terdapat barang yang membuat pintu itu tidak bisa dibuka. Kemudian mereka pun kembali mendapatkan secercah harapan, di mana Wen dengan baik hatinya pergi ke rumah lama Haley untuk memastikan apakah Haley ada di sana. Haley dan Dave pun mencoba untuk meneriaki Wen, hingga pada akhirnya Wen pun berhasil menemukan Haley dan Dave. Haley pun melarang Wen untuk masuk ke gorong-gorong tersebut karena di gorong-gorong tersebut terdapat 2 ekor buaya. Scene beralih ke rekan Wen yang berada di luar, di mana ia sangat penasaran dengan rantai ayunan yang bergerak seperti melilit sesuatu. Saat ia memperhatikan lebih dekat, tiba-tiba banyak buaya yang langsung menyerangnya dan dia tewas dengan sangat mengenaskan. Kembali ke Wen yang sedang menghubungi rekannya dan memintanya untuk membawa tongkat penjerat, tapi tiba-tiba Wen pun ditarik oleh buaya yang ada di gorong-gorong tersebut, dan lagi-lagi korban semakin bertambah akibat buaya-buaya WhatsApp ini. Haley dan Dave pun merasa putus asa karena beberapa kali mendapatkan kesempatan tapi tetap saja gagal. Kemudian mereka berdua pun saling bernostalgia dan bercerita tentang keluarga mereka saat masih komplit dulu, dan ini merupakan sekian drama keluarga. Setelah itu mereka berdua pun bertekad untuk keluar dari tempat tersebut, di mana Dave akan mengalihkan perhatian buaya dan Haley akan keluar untuk membuka pintu yang tersangkut tadi. These pea-brained lizard shits. I think I can distract them if you... I'm coming back for you, okay? Dave pun mulai memukul-mukul pipa untuk mengalihkan perhatian buaya, hingga buaya tersebut mengarah kepada Dave. Dave pun langsung mengeluarkan jebakannya dan menyerang buaya tersebut sampai mati. Kembali ke Haley, di mana ia tidak akan bisa keluar melalui tangga karena di tangga tersebut terdapat seekor buaya lainnya. Kemudian Haley pun berencana keluar melalui saluran pembuangan, di mana di situ merupakan asal muasal buaya tersebut berada di rumah mereka. Dave pun sempat melarang Haley, tapi Haley tetap memaksa untuk keluar dari sana. Haley pun mulai menelusuri saluran pembuangan tersebut, dan kita semua akan dibuat terkejut, di mana ternyata saluran pembuangan tersebut merupakan sarang buaya atau tempat buaya bereproduksi. Wah, anjir. Kemudian ada seekor buaya yang datang ke sana. Saat buaya tersebut sedang mengelilingi Haley, Haley pun mengambil pistol di mayat Wen. Setelah berhasil mengambil pistol, tiba-tiba beruntung Haley berhasil mengambil pistol terlebih dahulu. Meskipun mendapatkan luka di lengannya, tapi Haley beruntung karena berhasil membunuh satu buaya yang ada di gorong-gorong tersebut. Setelah itu, Haley pun mulai berenang keluar melalui saluran pembuangan. Saat berhasil keluar dari sana, Haley bertemu kembali dengan seekor buaya yang sedang mengambang di permukaan. Sempat Tamalia, tapi sutradara tak ingin Haley bisa dengan mudah kembali ke rumahnya, di mana buaya tersebut langsung melihat ke arah Haley dan segera mengejarnya.
Beruntung Haley bisa berhasil selamat dari kejaran buaya tersebut. Di sisi lain, gorong-gorong tadi mulai terendam oleh air di mana Dave terus meminta tolong agar Haley bisa cepat mengeluarkannya dari sana. Setelah berhasil menghancurkan lantai kayu, Dave pun sudah tak sadarkan diri akibat tenggelam. Haley pun terus menekan dada Dave dan memberikannya nafas buatan hingga akhirnya Dave dapat diselamatkan. Saat mereka keluar dari rumah, kita akan melihat seluruh permukaan telah terendam oleh banjir yang cukup tinggi. Dan satu-satunya harapan mereka adalah perahu bekas pencuri yang ada di minimarket seberang rumah. Awalnya Haley berkata mustahil untuk bisa sampai ke sana. Tapi Dave menjawab bahwa hujan merupakan keberuntungan bagi mereka karena percikan air hujan akan mengelabui para buaya mengenai pergerakan Dave dan Haley. Mereka pun mulai berjalan secara berlahan di dalam air, tapi lagi-lagi keberuntungan hanya berpihak sebentar kepada mereka di mana saat ini mereka tepat berada di bawah mata badai. Tapi alarm danger di kota tersebut telah berbunyi yang menandakan bahwa di sana merupakan zona bahaya. Tak punya pilihan lain, satu-satunya cara adalah Haley harus mengeluarkan semua kemampuan berenang yang dimilikinya agar ia bisa sampai ke perahu tersebut. Setelah berhasil sampai di perahu, Haley pun langsung menghampiri Dave dan membawanya naik. Tapi ternyata itu semua sia-sia di mana bendungan telah jebol yang membuat Dave dan Haley merasakan simulasi tsunami. Akibat arus yang terlalu deras, Dave, Haley, dan Sugar pun terpisah. Dave pun berteriak kepada Haley untuk bertemu di tangga. Saat Dave sampai di tangga, ia pun menemui beberapa suar di dalam tas. Dave pun mulai menyalakan suar tersebut dan mendapati Sugar yang muncul dari ujung lorong. Tapi bukan itu kejutannya di mana ternyata ada seekor buaya yang tertarik dengan cahaya suar tersebut dan langsung menggigit tangan Dave sampai putus. Wah, gila sih. Kemudian Haley datang ke sana dan buaya tadi langsung mengejar Haley. Haley pun berenang ke kamar mandi dan masuk ke ruang shower. Dan disinilah kita bisa melihat kecerdikan dari pemeran utama di film ini di mana ia bisa mengembalikan keadaan. Setelah itu, Haley pun mengajak Dave untuk naik ke loteng karena air akan terus naik. Saat Haley ingin naik ke loteng, ia melihat cahaya helikopter penyelamat. Melihat hal itu, Haley pun menyalakan suar dengan maksud memberi kode, tapi tiba-tiba... Iya, lagi dan lagi ada seekor buaya yang muncul dari kebanjiran dan langsung menyerang Haley. Haley pun sempat terdesak karena buaya tersebut. Di saat itu juga Haley mengingat kenangan masa kecilnya bersama Dave dan keluarganya. Dan hal itu membuat semangat Haley bangkit kembali. Haley pun bergegas pergi ke atap rumah. Namun karena arus banjir yang deras ditambah puing-puing bangunan yang ada di mana-mana membuat Haley tidak mudah untuk naik ke atap. Tapi beruntung Dave telah sampai di atas dan membantu Haley untuk naik ke atas. Terakhir kita akan melihat Haley, Dave, dan Sugar yang sedang menikmati indahnya efek CGI. Tak lama kemudian mereka melihat helikopter penyelamat dan Haley langsung menyalakan suar untuk memberikan kode. Dan Eigawa Owata, yang artinya tuh film pun selesai. Secara keseluruhan filmnya wah gila, the best bro. Penyajian adegan ketegangan kerasa gitu sepanjang film. Gak kayak film-film survival lainnya gitu yang banyak bacotnya. Apalagi film ini konsepnya tentang bencana alam gitu, jadi kayak komplit gitulah. Buat kalian harus sih nonton film ini secara langsung biar dapet gitu sensasi ketegangannya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah hindari rumah di dekat danau. Itu. Saya Al mewakili seluruh anak nolep yang ada di Sunagakure mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.